Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aghliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, mubdi'un nizamil alam, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa uswatina wa maulana Muhammad syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Janabal mukarramin wal mukarramat, para alim, para kiai, wabil khusus Akhinal Karim Kiai Haji Muhammad Suhud beserta Ibu Nyai beserta keluarga yang kami muliakan, teman-teman santri pesantren Usyakil Quran yang berbahagia, yang tercinta dan yang saya banggakan. Segala pujaan dan pujian hanyalah milik Allah Azza wa Jalla, yang telah melimpahkan segala nikmah, rahmah, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib dan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa
terlimpahkan kepada Habibina wa Syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'il arifin wal ulama'il amilin was siddiqin was suhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadiri Al-Jilani wa ila hadrati a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fiddin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qura'i wal mufassirin wal musannifin wal muallifin wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa satidina wa satidhi asatidina khususan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa khususan Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i wa khususan Syekh Abu Suja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani wa khususan Syekh Yahya Sarafuddin An-Nawawi wa khususan Syekh Al-Imam An-Nawawi muassis Mahadiriyah wa zawjatahu wa usulahuma wa furu'ahuma wa ila hadarati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ahli wuddina wa wuddi abaina wa dhawil huquqi alaina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات khususan. Mari kita sebutkan kedua orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita sudah sampai pada pembahasan najis. Kita harus tahu tata cara menghilangkan najis. Jangan sampai kita di dalam tata cara menghilangkan najis tidak sesuai dengan aturan-aturan syariah, yang sehingga tidak menghilangkan najis, bahkan menjadikan ratanya najis. Nah, contohnya misalnya di sini ada kencing ataupun ada kotorannya cicak. Kadang langsung diepel. Nah, ini tidak mensucikan najis tapi meratakan najis. Nah, ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi kiku ono fasol swiji. Faslun ay hadza faslun, fasal ini. Fi bayanin najasati ing dalem nerangaken piro-piro najis, di dalam menjelaskan beberapa najis. Wa izalatiha lan ngilangi najasat dan menghilangkan najis. Jadi dalam pasal ini nanti akan dijelaskan tentang beberapa najis. Najis itu ada berapa, nanti akan dikupas, juga tata caranya menghilangkan dari najis-najis tersebut. Wa hadzal faslu lan utawi kiki fasol iku madzkurun kang den tutur, dan fasal ini disebutkan fi ba'din nusakhi ing dalem sebagiane piro-piro naskah kitab matan. Di dalam sebagiannya beberapa naskahnya kitab matan. Ubaila kitabis sholati ing dalem sakdurung sakdidike kitab nerangaken salat. Sebelum sedikitnya kitab yang menjelaskan salat. Fasal yang menjelaskan tentang najis di dalam sebagiannya naskahnya kitab matan. Kitab matan namanya kitab apa? Kitab apa? Hah? Kitab takrib itu namanya matan. Kitab matan. Kalau Fathul Qorib ini syarahnya takrib, penjelasannya kitab takrib. Jadi dalam sebagian naskahnya kitab matan, naskahnya kitab takrib disebutkan sebelum sedikitnya kitab yang menjelaskan tentang sholat. Kalau dalam kitab Fathul Qorib ini kan nanti setelah ini masih menjelaskan tentang haid. Wan najasatu lan utawi najis, dan najis lughatan ing dalam cara lughate. Dalam bahasanya iku asyai'u, swiji-wiji sesuatu, al mustaqdzaru kang den wilang-wilang gegoake, yang dianggap menjijikan. Jadi najis secara bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan. Itu namanya najis. Jadi sesuatu yang menjijikan. Itu namanya najis, tetapi secara bahasa. Sehingga kalau dulu zaman kecil itu saling menggoda temannya, itu pacar kamu, najis. Nah itu berarti menjijikan. Itu zaman kecil kan seperti itu. Kamu pacarnya kamu ya, najis, maksudnya menjijikan. Nah itu bahasa-bahasa anak
anak kecil. Sesuatu yang menjijikkan namanya najis. Tapi yang akan dikaji di sini bukan itu, bukan secara bahasa, tapi secara syara. Wasaraan lanutawi najis ing dalam coro syara. Iku kullu ainin saben-saben perkara, setiap perkara haruma kang haram, yang haram opo tanawuluha, mengkonsumsinya. Setiap perkara yang haram dikonsumsi, dimakan. Alal itlaki ingatasi mutlak, secara mutlak, sesuatu yang haram dikonsumsi ini najis. Halatal ikhtiyari ing dalam tingkah ikhtiar, dalam keadaan normal. Ikhtiar itu keadaan yang longgar, itu namanya ikhtiar, tidak darurat. Jadi tidak dalam keadaan darurat. Ma'as suhuli tamyizi ing dalam sartane gampange mbedakaken, beserta mudah membedakan. Jadi mudah membedakan ini barang yang najis, ini yang tidak. Beda dengan ulat yang berada di jambu misalnya, di petai, kita nggak tahu langsung dimakan. Ini nggak apa-apa karena sulit untuk membedakan. Tapi harus dimakan beserta buahnya, jangan diambil ulatnya. Diambilin ulatnya itu nggak boleh. Dimakan ya makan sama jambunya, sama petainya. Wala listik dariha, ora saking gego akene ain, tidak karena menjijikannya. Jadi tidak memandang dari segi menjijikannya. Juga wala lidororiha, lan ora krono bahaya akene ain, dan tidak karena membahayakan fi badanin, di dalam badan, au aklin utawa akal, ataupun akal. Jadi yang dikatakan najis adalah setiap perkara yang haram dikonsumsi secara mutlak dalam keadaan ikhtiar atau dalam keadaan longgar atau normal, tidak darurat. Badakhola fil itlaq qalilun najasah wa kasiruha, masuk kategori mutlak, yaitu sedikitnya najis dan banyaknya najis, baik najisnya sedikit ataupun banyak. Ini seperti setetes kencing. Nah, ada cicak tiba-tiba dari atas kencing ke sini, walaupun sedikit, menjadi najis.
Karena kalau kita mengkonsumsi ini hukumnya najis. Hukumnya haram, bukan najis, hukumnya haram. Sehingga perkara itu najis walaupun sedikit. Jadi walaupun kita kencing, nah kencing biasanya memakai timba yang kecil. Timba di depannya kita kencing ternyata memersik ke dalam timba yang kecil. Maka airnya itu menjadi najis. Makanya di akhirat nanti katanya banyak sekali orang yang disiksa di alam kubur karena tidak hati-hati di dalam masalah kencing. Apalagi kencingnya berdiri. Bisa kemana-mana itu. Wa kharaja lan kejaba bil ikhtiyari kelawan tingkah ikhtiar dan dikecualikan dari keadaan normal opo ad-daruratu darurat, yakni dalam keadaan darurat. Dikecualikan dari keadaan ikhtiar, keadaan normal adalah darurat. Fa innaha tubihu tanawulan najasah. Kalau dalam keadaan darurat maka diperbolehkan mengkonsumsi najis. Seperti halnya bangkai. Jadi darurat itu sudah tidak ada lagi sesuatu yang tidak najis. Adanya bangkai yang sehingga kalau tidak makan bangkai itu akan mati. Sama halnya dengan obat ini. Sudah tidak ada lagi obat selain sesuatu yang najis. Saya tidak membahas vaksin mah urusannya MUI. Jadi kalau kita berobat dengan perkara yang najis itu boleh kalau memang tidak ada yang lain, adanya itu. Kalau masih ada yang lain maka nggak boleh. Misalnya gatal, harus makan daging kera misalnya, nggak ada yang lain misalnya. Kalau masih ada yang lain nggak boleh kita langsung saya ingin cepat sembuh makan daging kera misalnya. Nggak boleh kalau memang masih ada obat yang lain. Tapi kalau sudah nggak ada, adanya obat ini yang harus dimakan, ya, maka diperbolehkan. Namanya darurat. Ad-darurah tubihul mahdhurat. Wa bisuhuli tamyizi aqluddud. Dikecualikan dari mudahnya membedakan, yakni makan ulat al-mayyiti kang mati fi jubnin, di dalam keju. Tahu keju? Jadi ada ulat yang mati di dalam keju.
Kita sulit untuk membedakan mana ulatnya karena sudah bercampur. Ofakihatin utawa buah-buahan ataupun bercampur di dalam buah-buahan. Wanahwi dzalika dan sesamanya. Jadi ada ulat yang mati di pete, biasanya banyak itu di pete, di jambu. Nah, kadang ada ulatnya. Ini boleh kalau memang dimakan dengan buah-buahannya ini. Wa kharaja bil mayyiti al hayyu fa huwa tahirun fayubahu tanawulud dudi hayyan wa mayyitan ma'a ma huwa fihi. Jadi diperbolehkan mengkonsumsi ulat baik dalam kondisi hidup ataupun sudah bangke atau mati, ma'ama huwa fihi beserta buah-buahannya, beserta buah-buahan yang mana ulat itu berada fihi di dalamnya. Jadi makan bersama dengan petenya. Rasanya ya enak, rasa pete beserta jambunya. Tapi la mungfaridan, tidak halal mungfarid, dimakan ulatnya saja. Jadi pete ada ulatnya, diambil ulatnya dimakan, itu enggak boleh. Yang boleh dimakan yaitu sama petenya di dalamnya, jangan diambilin. Kalau diambilin la mungfaridan, tidak ulatnya saja. Kemudian wa kharaja biqolihi la hurmatiha, dikecualikan dengan perkataan musannif tidak karena mulianya, yakni mayyitatul adamiyyi, bangkainya manusia. Jadi bangkainya manusia hukumnya apa? Hukumnya apa? Suci, tidak najis walaupun jenazahnya orang kafir. Karena yang najis itu bukan jenazahnya tapi keyakinannya. Wa bi'adamil istiqdzari, dan dikecualikan dengan tidak menjijikan. Opo almaniyu, mani. Jadi mani hukumnya suci. Begitu juga nahwihi dan sesamanya. Dicontohkan di sini kal mikhot. Mikhot itu ingus. Ingus ini suci, tidak najis. Juga buzak. Buzak itu liur. Jadi liur. Jadi liur, air liur hukumnya suci.
fa inna dzalika wa in haruma tanawuluhu lil istiqdarihi la linajasatihi. Jadi haram mengkonsumsinya karena menjijikkan, bukan karena najisnya. Jadi haram kita makan ingus, makan air liurnya temannya misalnya. Ini wa mahallu hurmati tanawulil buzzaq idza kharaja min ma'iddatihi wa huwa al-fam. Jadi keharaman mengkonsumsi air liur ini apabila air liurnya keluar dari lambung, dari perutnya. Apabila tidak, yang di sini ya tidak haram. Kemudian wa binafyid darar al-hajar wan nabatu al-mudir, dan kebalikan dari perkara yang tidak membahayakan, yakni al-hajar, batu. Jadi batu itu tidak najis, tetapi kalau dimakan hukumnya haram. Kenapa? Membahayakan. Jadi makan batu ini haram. Bukan karena najisnya, tapi akan membahayakan. Karena membahayakan diri sendiri ini tidak boleh. Juga tumbuh-tumbuhan yang membahayakan pada badan ataupun akal. Jadi ganja misalnya. Itu tidak najis tapi haram dikonsumsi. Sumba zakaro mongko linutur sapa al musannifu kiai musannif dhabitul lin najsi al khariji minal qubuli wad dubur biqolihi. Kemudian kiai musannif mendefinisikan najis yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang. Ini untuk pertemuan akan datang. Selanjutnya kita menginjak pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai hadis yang ketiga. Al-hadisus salisu, hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman Abdillah bin al-Khattabi, yakni Abdullah bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma,
Semoga Allah meridhoi keduanya. Qala Abdurrahman berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Jadi Islam dibangun atas 5 perkara. Buniyal Islamu ala khamsin. Jadi kalau orang sudah memenuhi dari 5 ini, maka sudah sempurna Islamnya. Syahadati alla ilaha illallah, yakni bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Jadi syahadati alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah. Jadi pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi bagi orang yang akan masuk Islam yang orang tuanya belum Islam, maka supaya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan kalau orang tuanya sudah Islam, maka syahadatnya cukup ketika sholat. Jadi nggak perlu kita saya mau masuk Islam. Secara otomatis kalau sudah sholat sudah Islam, karena sudah mengucapkan kalimat syahadat. Beda dengan orang yang orang tuanya itu non muslim, ketika masuk Islam maka harus mengucapkan 2 kalimat syahadat di luar sholat. Ini. Yang kedua adalah wa iqomis sholah, mendirikan sholat. Jadi mendirikan sholat. Jadi bukan fi'lus sholah, tidak mengerjakan sholat. Jadi mengerjakan dengan mendirikan itu beda. Anda harus tahu. Contohnya yang mengerjakan ini siapa? Tukang. Tukang ketika bangunannya sudah selesai, maka dia akan meninggalkan bangunan itu. Enggak menikmati, enggak menempati, enggak menghuni. Beda dengan yang mendirikan kiai suhud, ya, yang menikmati, yang menghuni untuk santri-santrinya. Ya. Sama halnya dengan sholat. Kalau kita sudah mendirikan sholat, maka apa yang kita lakukan di dalam sholat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
dilatih sujud tawadhu, rendah diri, dilatih salam, menebarkan kedamaian kanan dan kiri. Itu namanya orang sudah iqamus sholat, sudah mendirikan sholat. Tapi kalau mengerjakan sholat, yang penting sudah beres sholatnya, habis sholat mau korupsi, mau membanggakan diri, mutakabur, nggak dipedulikan. Kenapa? Karena dia masih statusnya mengerjakan, sama dengan tukang. Makanya bahasanya iqamus sholah, bukan fi'lus sholah. Itu. Sehingga dikatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Jadi ibaratnya tiangnya itu adalah sholat. Saking pentingnya sholat. Bangunan kalau tiangnya sudah hancur, roboh, maka bangunan akan ambruk, ambles. Sama dengan sholat. Kalau orang sudah sholatnya ditinggalkan, maka bangunan agamanya akan hancur. Faman aqomaha faqad aqomaddin, maka barang siapa yang mendirikan sholat, maka sungguh dia telah mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia sudah merobohkan agamanya. Jadi dikatakan Islam itu bagikan bangunan yang didirikan oleh 5 perkara. Pertama syahadat, kedua mendirikan sholat, yang ketiga wa itaiz zakah, membayar zakat, mendatangi zakat, membayar zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, zakat harta bagi yang sudah memenuhi satu nisab, sudah nisab, bagi yang kaya. Juga wahajil baiti, dan haji ke Baitullah, wasaumi ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Yang sebentar lagi, 20 hari lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Ini. Wal khamsatul madhkur fil hadis usulud bina. Jadi 5 tadi, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ini merupakan usulul bina, asalnya bangunan yang pokok. Sedangkan kesunatan, kewajiban-kewajiban yang lain, ini yang menyempurnakan. Jadi kita sholat ba'diyah, qobliyah, sholat duha, sholat malam, ini menyempurnakan dari bangunan-bangunan tersebut, sehingga bangunannya itu menjadi indah nih. Sehingga di dalam hadis dijelaskan al-imanu bid'u wa sab'una su'batan. Kata Rasulullah, iman itu ada 70 lebih cabang.
a'laha qaulu la ilaha illallah. Lebih tingginya cabangnya iman adalah mengucapkan la ilaha illallah, sehingga dikatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Lebih utamanya zikir adalah kalimah thayyibah. Wa afdhalud du'a alhamdulillah. Lebih utamanya doa adalah alhamdulillah. Kenapa? Karena dengan kita memuji kepada Allah menunjukkan kalau kita mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Alhamdulillah masih bisa bangun, alhamdulillah masih sehat. Ini doa, walaupun secara terjemah segala puji bagi Allah, tapi hakikinya kita sedang mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Ketika kita syukuri maka akan ditambah oleh Allah. Sehingga kalau alhamdulillahirabbil alamin kita ya amin, karena doa. Juga dalam hadis lain dijelaskan mangkola kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali setiap hari, maka jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Maka wajahnya di hari kiamat laksana bulan purnama. Jadi nanti yang akan bersinar itu orang yang banyak mengucapkan kalimah thayyibah. Kembali kepada iman itu cabangnya ada 70 lebih. Kalau dalam kitab Syu'abul Iman ada 73 cabangan. Yang lebih tinggi adalah mengucapkan kalimah thayyibah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan paling rendahnya cabangnya iman adalah menyingkirkan sesuatu yang membahayakan. Ada paku di jalan diambil, ada kotoran disapu. Ini termasuk cabangannya iman. Santri-santri yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini, hadis yang ketiga, mudah-mudahan kita diberikan hidayah, juga berikan taufik, pertolongan oleh Allah, mampu melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang diajarkan di dalam kitab fikih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Wa ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah wa fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana waftah qulubana fa innaka khairul fatihin. Allahumma inna na'udzubika minal judami wal barasi wal junun wa min sayyi'il asqam. Allahumma ja'alna wa auladana
وذرياتنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.